Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman, kita akan membahas kelanjutan tentang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti pertama mengenal kedudukan Allah di alam semesta. Yang pertama, dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Keduanya Rob, yaitu pemelihara. Ketiganya Ilah, yang berhak disembah oleh manusia. Keempatnya Malik, penguasa. Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dia adalah pencipta alam semesta dan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga dia telah mengundangkan aturan kehidupan yang mesti dilakukan oleh manusia, yaitu agama. Dan agama ini disebut dengan Islam. Yang kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat, yang dapat kita telusuri di Al-Quran ataupun di hadis, dan juga kitab yang menyusun atau yang disusun untuk secara khusus membahas tentang Asmaul Husna. Ketiganya adalah mengenal Allah melalui informasi yang bisa dibuka ya oleh setiap orang, dicari oleh setiap orang, ditemukan oleh setiap orang dari Al-Quran dan hadis, yang mudah diakses dan penjelasannya gamblang sesuai dengan corak berpikir manusia yang bersifat logis dan rasional, dan juga bisa disimak makna-maknanya yang bisa diselami oleh kedalaman perasaan manusia dan sesuai dengan alur sejarah yang dilalui oleh manusia dari generasi ke generasi. Keempatnya, manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu akidah. Ya, ilmu-ilmu ini secara khusus membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Allah, dan juga tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kelimanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran tentunya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, melalui alam semesta. Alam semesta ini sebetulnya kitab Allah juga, tetapi kitab yang tidak tertulis. Ketiganya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui fitrah yang ada dalam diri kita. Jadi bisikan-bisikan ilahiyah yang ada dalam diri kita itu menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan akhirat. Dia adalah penguasa hari akhirat. Keenamnya, mengenal Allah melalui bagaimana sifat atau kekuasaan atau yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang beriman Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, Allah berikan kabar gembira, dan Allah nanti berikan pahala dan dibalasnya dengan surga nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir Allah laknat, Allah hinakan, Allah celak, Allah siksa, Allah azab, dan Allah akan tempatkan mereka di neraka kelak. Ini juga bagian daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketujuhnya adalah mengenal Allah yang muncul dari rasa keimanan. Mengenal Allah melalui rasa keimanan. Nah, keimanan itu memunculkan
rasa tauhid kepada Allah, rasa takut, cinta, harap, memunculkan doa, ya ibadah, itu semuanya memunculkan hubungan-hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hubungan ini menambah rasa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taubat, kemudian tentram, merasa terguncang ketika mengingat tentang keadilan Allah, tapi juga bahagia karena adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan yang lebih baik, tentang rezeki yang mudah, tentang jalan keluar dari berbagai persoalan karena kedekatan kita dengan atau kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedelapannya adalah mengenal Allah yang lebih spesifik secara klasifikasi sebagai berikut. 1, tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Kedua, tentang sifat-sifat Allah, dan yang ketiga tentang zat Allah. Kita mengenal pekerjaan Allah itu melalui informasi dari Al-Quran dan melalui pengamatan kita terkait alam semesta dan atau ciptaannya, ya, berupa alam semesta dan diri kita. Nah, dengan mengetahui pekerjaan Allah sesuai informasi dari Al-Quran dan dari hasil pengamatan kita atas ciptaannya, maka akan mengantarkan kita untuk mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, kita akan lebih mengenal lagi zat Allah, bahwa di keseluruhan pekerjaan Allah, sifat Allah dan zat Allah itu terdapat keagungan, keindahan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala atas keindahan pada ciptaannya, kerapihan atas ciptaannya juga, keagungannya, apa yang terdapat dalam ciptaannya, kekuasaannya, kemudian juga rahman rahimnya, keadilannya dan azabnya terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Ini juga cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ke-10-nya mengenal Allah melalui hal-hal berupa perintah, kemudian larangan, hikmah, surga, neraka, alam kubur. Ini semuanya ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan melaluinya kita akan lebih mengenal Allah juga. Ke-11-nya adalah bahwa orang yang bertauhid kepada Allah akan mengenal rasa tawakal dan mengenal rasa cinta, juga mengenal rasa mujahadah, hal-hal yang tidak mungkin dikenal oleh orang-orang yang tidak bertauhid kepadanya. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah itu akan dikenalkan ke dalam dirinya rasa tawakal, rasa cinta, rasa mujahadah, muhasabah, muqarabah, pengawasan, ya, kedekatan dan roja dan lain sebagainya. Kemudian mengenal Allah melalui ibadah yang dilakukan baik karena cinta ataupun karena syukur ataupun karena taubat. Jadi ibadah itu ada yang dilakukan karena taat, yaitu taat terhadap perintahnya, ada karena cinta, pengagungan, sehingga dia tunduk dan patuh dan taat juga, ya. Kemudian juga dia tidak melakukan kemusyrikan. Ke-13-nya mengenal Allah melalui memuji Allah. Jadi ketika kita memuji Allah, maka akan timbul pengenalan Allah atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi memuji Allah itu adalah pintu pembuka mengenal Allah yang lebih mendalam atas bahwa Dia telah memberikan karunia yang banyak kepada kita, dan juga karena Dia memang atas karunia-Nya patut untuk dicintainya. Cinta kita kepada Allah itu ada dua alasan. Pertama, karena zatnya yang memang
wajib kita cintai, yang kedua karena nikmat yang dia berikan kepada kita. Ke-14-nya, cinta kepada Allah itu ada pada ibadah dan ada pada memuji. Jadi ibadah itu adalah cinta, tunduk dan patuh, sedangkan memuji cinta dan mengenal karunia-Nya. 15, ketika seorang hamba taat, ketika seseorang hamba taat harus menyadari tentang 6 perkara. Pertama, bahwa Allah mengilhamkan ketaatan. Jadi orang yang tidak diilhamkan tidak akan pernah taat. Orang yang taat harus selalu merasa bahwa itu semata-mata karena datangnya hidayah, datangnya ilham ke dalam dirinya sehingga dia mau taat. Kedua, karena Allah memberikan taufik, membantu dia untuk taat. Allah memberikan kekuatan sehingga jiwa dan pikirannya mau melaksanakan ketaatan. Ketiganya, Allah nanti akan memberikan balasan pahala terhadap orang-orang yang taat. Sudahlah Allah memberikan jalan, Allah memberikan kekuatan, Allah balas juga dengan pahala orang yang taat. Keempatnya, Allah lakukan hal tadi ya, memberikan hidayah, taufik dan juga pahala itu atas sifat pemurahnya, atas sifat kudrat dan irodatnya. Dan terakhir, yang terakhir, bahwa Allah lakukan semua itu adalah atas kudrat dan irodatnya. Jadi manusia itu sebetulnya hambanya ya, hambanya. Dia harus ikut kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Artinya orang yang menyadari bahwa dia hamba ya harus begitu. Itulah jalan-jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin tunduk. Semakin seseorang mengenal Allah juga sekaligus mengenal hukum-hukum Allah. Mengenal Allah membuat kita tunduk, mengenal hukum Allah membuat kita taat. Itulah ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya ke penutupnya. Teman-teman, tujuan ma'rifat kepada Allah itu yang pertama harus melalui dilihat dari caranya dulu ya. Cara berma'rifat kepada Allah itu adalah dengan merenungi ayat Al-Quran dan merenungi ayat Allah berupa ciptaannya. Berarti tujuan dari ma'rifat adalah mendekatkan manusia pertama kepada Al-Quran, supaya dia menggali apa saja yang ada dalam Al-Quran itu. Bukan hanya ma'rifat, tapi juga tentang hukum-hukum Allah, tentang janji Allah, tentang ancaman Allah, tentang bagaimana cara beribadah kepadanya, dan lain sebagainya. Juga mengenal kisah, mengenal zikir, dan mengenal larangannya, dan lain sebagainya. Kedua, merenungi tentang ciptaannya. Dan ini akan mengarahkan seorang hamba untuk mengenal bahwa dunia ini ya itu tidak patut untuk dicintai, baik zatnya ataupun sifatnya. Coba saja sifat dunia apa? Sementara zatnya dia makhluk Allah yang nanti akan binasa, akan hilang. Jadi buat apa gitu ya kita mencintai dunia yang ujungnya adalah akan binasa. Jadi tujuan berma'rifat kepada Allah itu adalah mengenal diri kita dan mengenal bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tujuan daripada ma'rifat kepada Allah itu adalah mengerti tentang Allah, mengerti tentang perintahnya, tentang larangannya, tentang amanah yang diberikannya, tentang nikmat yang dianugerahkannya, tentang takdirnya bahwa kita terkadang diberikan musibah, terkadang Allah menakdirkan kita menjadi orang yang jauh dari Allah, berbuat maksiat dan seterusnya. Ini takdir Allah, tapi tidak bisa Allah disalahkan karena takdirnya itu. Karena setiap perkara yang membuat kita sempit dada itu karena dosa kita, dan setiap dosa yang kita berbuat itu adalah karena kesalahan kita.
Adapun setiap nikmat yang kita berikan itu karena karunia dari Allah. Yang keduanya adalah supaya kita mengerti tentang agama ini. Jadi marifat kepada Allah bertujuan agar kita mengerti agama. Kalau sudah mengerti agama, ya laksanakan. Dan harus bersyukur atas adanya agama itu. Karena dengan adanya agama, hidup kita menjadi lurus. Dan Allah memiliki hak untuk menjaga berkewajiban atau apa ya, bukan berkewajiban, hak hamba dengan beragama ini dijauhkan dari api neraka dan diberikan balasan pahala. Dan berikutnya adalah dengan bermarifat kepada Allah kita menjadi lebih memahami takdir ya. Kita tidak akan bersedih karena musibah, tapi kita akan sedih karena adanya perbuatan dosa, sehingga kita akan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ketiganya, dengan ma'rifat kepada Allah niscaya akan muncul kesadaran tentang kedudukan diri kita sebagai hamba Allah. Akan muncul dalam diri kita kerinduan untuk meraih ridho Allah. Dan akan muncul dalam diri kita tentang pemahaman tentang tujuan hidup yang sejati. Itulah tujuan daripada ma'rifatullah. Adapun tujuan terbesar dari ma'rifatullah adalah menghadirkan ibadah yang terbaik. Baik dalam memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya, ridho dengan takdirnya, bertaubat atas dosa yang kita lakukan, bersikap amanah atas apa yang Allah titipkan ke kehidupan kita. Kemudian seperti misalnya untuk menjadi khalifah ya di muka bumi, itu amanah dari Allah. Kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah tujuan terbesar daripada ma'rifatullah. Dan tujuan terbesar berikutnya daripada ma'rifatullah adalah kita boleh berharap nikmat dan berharap rahmat dari sisi Allah, dan juga berharap keselamatan serta berkahnya. Dan itu ditempuh dengan 3 cara, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad. Jadi tujuan daripada ma'rifatullah adalah menguatkan iman, menguatkan hijrah, menguatkan jihad. Dan terakhir, seseorang yang berma'rifat kepada Allah bertujuan agar dia selalu ridho ya dengan takdir yang menimpanya berupa musibah. Dan dia mengadakan introspeksi apabila dia berbuat dosa, yaitu dengan bertaubat kepada Allah. Nah, itulah sahabat-sahabat kajian tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi bahan studi, bahan belajar, bahan kita lebih meningkatkan iman di masa-masa yang akan datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.